Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Dewan Juri yang terhormat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismail Sukmajindar Winara. Saya berasal dari perwakilan delegasi SMA Negeri Situmaja. Di sini saya akan menanggapi perihal apa yang disampaikan oleh tim afirmasi dalam pembahasan sebelumnya. Mengenai mosi, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memastikan potensi anaknya. Pertama-tama saya dari tim oposisi akan menanggapi beberapa poin penting yang tadi disampaikan oleh tim afirmasi pada pendapat sebelumnya. Tim afirmasi menyatakan bahwa anak akan difokuskan dalam unsur seni seperti bermain biola ataupun bermain musik. Kita ulik, difokuskan dalam arti dia akan fokus terhadap suatu hal yang ketika dia lakukan ataupun yang ketika dia kerjakan. Dalam sisi lain, ketika suatu orang sudah memfokuskan suatu hal, justru dia malah akan tidak luput dari kelupaan ataupun kelalaian dari hal-hal lain yang harusnya dia kerjakan juga. Apalagi tadi timbulnya ketika si anak difokuskan terhadap bermain biola ataupun musik yang memiliki unsur seni, dia pasti akan lupa terhadap hal-hal yang menjadi potensi ataupun hal yang dia sukai. Kita belum tahu si anak potensinya ataupun bakat yang dimiliki itu apakah memang benar-benar dalam unsur seni musik ataupun bukan. Kita harus ketahui dulu terlebih dahulu apa yang menjadi bakat ataupun basic skill yang dimiliki oleh si anak. Gitu. Yang kedua, akan mendorong anak untuk mengikuti perlombaan seni untuk meningkatkan koneksi dan pekerjaan anak dalam bidang seni. Mungkin untuk meningkatkan koneksi saya setuju karena si anak juga membutuhkan relasi untuk bagaimana dia mengembangkan bakatnya nanti. Namun, untuk pekerjaan anak dalam bidang seni itu saya kurang setuju. Kenapa? Saya memiliki beberapa faktor untuk tidak setuju akan hal ini karena ketika si anak saja tidak menyukai ataupun tidak memiliki basic skill di bidang kesenian, apalagi nanti di dunia pekerjaan yang akan dia injaki itu. Ketika dia udah menginjaki dunia pekerjaan, justru dia bakal menjadi pikiran ataupun hal yang lain ketika dia tidak memiliki basic skill yang dia tempati sendiri gitu. Yang ketiga, tim afirmasi menyatakan bahwa ketika masuk perguruan tinggi negeri akan menyarankan mengikuti prodi seperti fakultas seni dan seni musik gitu. Sebelum mengikuti perguruan tinggi negeri, anak juga pasti memiliki beberapa tahapan seperti masuk SD, SMP, dan juga SMA. Nah, dalam ketiga pendidikan yang dilalui, apakah benar-benar si anak ini memiliki potensi ataupun bakat yang dalam bidang kesenian yang sama oleh orang tuanya inginkan atau tidak? Itu yang harus kita ulik terlebih dahulu, Dewan Juri terhormat. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa si anak nanti kita udah punya planning harus langsung mengikuti prodi ataupun perguruan tinggi negeri di prodi dalam kesenian ataupun musik. Kita harus mengetahui dulu potensi anak dalam 3 pendidikan terakhir itu apakah emang benar-benar basic skill dia di kesenian, apakah bukan. Seperti itu. Dan juga tadi tim afirmasi sempat menyindir perihal tentang isu masyarakat yang melenceng bukan melenceng tapi yang sedang marak seperti isu politik Amerika Serikat, imigran dan juga lain-lain yang disampaikan oleh tim afirmasi tersebut itu lebih marak daripada tentang bidang kesenian yang tersebar di internet. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam bidang seni justru malah makin marak secara tidak langsung. Kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir dari mulai terjadinya Covid sampai sekarang itu beberapa dari bidang seni itu justru makin maraknya meningkat, apalagi di persebaran publikasinya secara tidak langsung. Seperti apa? Kita ketahui bahwa beberapa tahun kebelakang di kejadian Covid ini banyak anak yang mengembangkan potensinya di bidang kesenian. Sepertinya apa? Seni bukan hanya sekedar melukis, seni juga bukan hanya sekedar tentang musik. Namun seni itu berbagai aspek dan juga faktor lainnya. Seperti apa? Sekarang sedang maraknya seni di media digital. Itu media internet dan juga hal-hal lainnya seperti basic editing, basic mengkonsep suatu hal dalam bidang seperti Photoshop atau Corel Draw dan juga aplikasi-aplikasi lain yang itu menjadi basic skill kesenian dalam dunia digital. Jadi bukan hanya sekedar musik ataupun tadi melukis segala macam di dunia real life ataupun dunia nyatanya. Seperti itu. Dan juga dari tim afirmasi menyatakan bahwasanya perkembangan musik K-pop di Indonesia yang masih minim. Menurut saya pribadi, perkembangan musik K-pop itu bukan hal yang harus dikembangkan di negara kita sendiri. Karena harus kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwasanya musik K-pop itu bukan musik yang benar-benar resmi ataupun suatu seni yang muncul dari negara kita sendiri. Justru itu malah suatu seni yang datang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu bukan hal yang baik untuk kita, sedangkan kita tahu bahwa dampak negatif dari
kelebihannya eksplorasi ataupun kelebihannya mengambil asumsi dari luar negeri itu tidak baik untuk bangsa kita sendiri, apalagi untuk anak-anak gitu. Dan tadi afirmasi dari tim afirmasi juga menyindir perihal tentang moral keuangan. Yang pertama itu setiap bakat wajib dikembangkan. Saya setuju setiap bakat wajib dikembangkan, namun bakat yang emang benar-benar menjadi bakat suatu seseorang, bukan bakat yang dimiliki orang tua yang diturunkan kepada anaknya. Harus memiliki ataupun mengemban tanggung jawab sama yang dimiliki orang tua kepada anak, bukan. Tapi saya setuju untuk mengembangkan bakat seorang anak. Yang kedua, sang anak mengubah tanggung jawab untuk meneruskan bakat orang tua. Ini saya tidak setuju untuk meneruskan. Kita ulik lagi kembali kepada potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Apakah memiliki basic skill yang sama orang tua atau tidak gitu. Dan juga di sini anak berbakat itu disebut dengan gifted ataupun anak berbakat. Karena anak berbakat memiliki perfeksionisme dan palangsih negatif yang menyebabkan dirinya itu berbagi masalah bagi dirinya dan juga orang lain, mengembangkan potensi dirinya seperti itu. Kita harus ketahui bahwa peran orang tua terhadap anak itu sangat penting. Jadi ketika seorang orang tua memaksakan kehendaknya untuk mengemban tanggung jawab kepada si anak, kita harus kembali dulu kepada si anak, apakah si anak memang benar-benar basic skillnya itu di bidang ini atau bukan. Ketika si anak memiliki dorongan dari orang tua atau orang lain, bahkan orang tua tersendiri, ketika si anak memang benar-benar tidak mau untuk mengembangkan bakat tersebut karena bakat dia di bidang lain, itu justru bakal menjadi bumerang dan juga timbal balik bagi si anak tersendiri. Dia akan merasa berbagai tekanan dari orang lain muncul, dia merasa tanggung jawab dari sana sini yang tidak berhenti. Itu malah menjadi hal yang sangat negatif bagi si anak tersendiri ketika bukan basic skillnya di sana. Oleh karena itu, orang tua itu memiliki kewajiban bukan untuk memastikan potensi anaknya yang harus diturunkan oleh orang tua sendiri, tapi orang tua memiliki kewajiban sebagai apa? Yang pertama, orang tua itu harus cerdas, cermat, dan aktif untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat permasalahan sekaligus kelebihan dan kelemahan si anak. Orang tua harus tahu kelebihan si anak apa nih, kelebihan si anak apa, kelemahan si anak apa, itu orang tua harus tahu. Oleh karena itu, selanjutnya orang tua dapat berperan sebagai pendidik ataupun evaluator, fasilitator, motivator, supporter, dan role model bagi si anak itu tersendiri. Jadi Dewan Juri terhormat, saya sangat amat tidak setuju perihal mosi yang sedang kita bahas ini, karena semua anak di Indonesia, apalagi di zaman milenial sekarang ini, memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan. Jadi bukan hanya di bidang seni saja, di bidang bakat yang lain juga si anak memiliki beberapa faktor ataupun memiliki potensi yang bahkan bisa lebih luar biasa daripada hal yang diinginkan orang tua. Maka belilah kebebasan kepada orang tua sendiri, kepada anak sendiri, supaya apa yang diinginkan anak-anaknya juga terwujud. Tadi tugas orang tua adalah menjadi motivator sekaligus fasilitator untuk si anaknya berkembang. Sekian dari saya pribadi, saya Ismail Sukmadi Narwinara dengan tegas menyatakan tidak setuju perihal mosi yang sedang kita bahas ini di Dewan Juri Terhormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.